Dan sekarang kita akan masuk ke Nightmare Side Testy Mystery, di mana kita akan membacakan pengalaman-pengalaman seram yang sudah kamu share ke WhatsApp-nya Ardan. Dan mungkin juga kita akan melakukan penerawangan ya, salah satu foto yang beruntung yang akan kita terawang malam hari ini ya. Oke. Kita cek dulu untuk sharing pengalaman yang pertama. Ini dia. Selamat malam Kang Dims, Jeff. Saya Selamat malam. Oki di Cimahi. Punya cerita. Ini sedikit bikin merinding nih. Saat tadi pulang kerja, kebetulan rumah saya itu di pinggir jalan kereta api. Pas mau masukin motor ke rumah saya ngelihat ada sekelebat sosok pria pakai baju hitam, mukanya pucat, melotot di tengah rel kereta api. Mukanya asing dan sepertinya baru pertama kali saya lihat, dan kayaknya bukan orang sini. Saya perhatiin sosok itu diam, mematung, terus merhatiin saya. Saya belum curiga, tapi makin sini kok makin merinding ya. Gak lama dari situ ada suara klakson dari kereta, lalu sosok itu tiba-tiba hilang. Di situ saya langsung manggil kakak. Kemudian kakak saya bilang, kamu lihat juga. Soalnya tadi sebelum saya pulang, kakak saya pun melihat sosok itu, dan malahan sosoknya diam di depan rumah saya. Matanya melotot, pakai baju hitam, mukanya pucat, diam, mematung. Tapi kakak saya menghiraukan, lalu baca doa sebisa mungkin karena kakak saya yakin itu bukan manusia. Ceritanya Oki dari Cimahi ini. Kebetulan tadi sore saya baru dari Cimahi lagi. Oh iya. Iya, dari kampus Unjani. Selamat malam mungkin teman-teman dari kampus Unjani yang lagi dengerin. Tadi udah cerita-cerita sedikit tentang Nightmare Side. Rel kereta api itu memang identik juga ya, apalagi perlintasan di perbatasannya juga mungkin ya. Itu identik juga dengan cerita-cerita seramnya ya. Pasti Kang. Karena kan di antara sekian banyak peristiwa yang disebabkan oleh itu ya, kecelakaan lah segala gitu. macam itu pasti ada 1-2 yang masih belum selesai kan. Ya istilah kita mungkin gentayangan lah ya. Seperti itu. Oh, tuh, waduh, serem banget ya. Oke, lanjut cerita selanjutnya. Siapakah? Assalamualaikum Kang Dimas dan Bang Jeff. Waalaikumsalam. Boleh tanya, saya pernah ngalamin pas main ke rumah teman saya, daerahnya sekitar Ujung Berung. Kata teman saya, daerah lapangan tempat parkir itu angker. Ya saya sih antara percaya dan gak percaya, karena menurut saya tempat lapangan itu lebih dekat ke rumah temanku, jadi tetap aja parkir di situ. Sekitar jam 12 malam saya sampai ke situ. Pas turun dari motor, tiba-tiba seperti angin nubruk badan, dingin tapi panas ke badan. Nah tiba-tiba refleks bibirku berbicara tak terkontrol. Bahasanya seperti ini, tong ngeganggu anak icu aing bisi dibabat kabeh. Tong ngeganggu anak icu aing bisi dibabat kabeh. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk kodam yang berbicara atau karuhun? Terima kasih. Oke, jadi udah dikasih tahu jangan parkir di situ angker, tapi karena lebih dekat dia tetap parkir. Tiba-tiba dia kayak diganggu mungkin ya. Ada angin besar nabrak badan, sampai dingin, panas ke badan. Dan refleks dia bilang, tong ngaganggu incu aing bisa dibabat kami. Jangan mengganggu cucu saya lah, bisa dibilang seperti itu. Nanti saya habisi semua. Wah, apakah itu khodam kah atau karuhun kah? Ya, walau alam sebenarnya ya. Iya. Tapi yang pasti kalau memang itu real yang dialami ada suara seperti itu, udah pasti jin Kang. Nah cuman jin ini apakah dia khodam atau dia karuhun itu walau kita nggak tahu. Cuman kalau bahasa dari situ sepertinya kalau karuhun bukan,
Terus kalau khodam pun sepertinya bukan. Jadi itu jin penghuni tempat angker itu yang memang dia punya koloni atau punya keluarga di situ. Yang memang jadi, cukup berkuasa. Cukup berkuasa. Okay. Terus dia ngasih peringatan lah kepada sosok-sosok lain yang mengganggu si anak itu. Iya. Oh, menarik. Oke. Selanjutnya, selamat malam Bang Jeff, Bang Dimas. Aku Ridwan dari Soreang. Selamat malam. Oke, dia ini kelompok tunanetra yang lagi dengerin bareng di sini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Ya. Kita dengerin di ruang tamu rumah nih. Nah, ini pengen cerita sedikit nih. Pas denger Ling Serongi tadi di opening, tiba-tiba ada angin berembus padahal pintu ditutup. Dan tiba-tiba pintu terbuka, lalu terasa ada yang megang pundak. Dan itu kerasanya tuh dingin banget. Dan dari luar ada suara cewek ketawa, lalu bilang, "Kenaon nyarioskeun abinya." Jadi maksudnya karena raon lagi pada ngapain, lagi ngomongin saya ya. Yes. Padahal udah nggak ada siapa-siapa di luar rumah. Ini sumpah merinding banget. Terima kasih sudah dibacain dan selamat malam ya. Selamat malam. Ridwan dari Soreang, kelompok tunanetra yang lagi pada dengerin, dan teman-temannya di Soreang lagi pada dengerin. Selamat malam. Biasanya memang seorang tunanetra itu punya sensitivitas yang lebih ya, apalagi di pendengaran ya dia ya. Dan itu memang dari beberapa yang pernah kesini pun rata-rata mengalami pengalaman yang bisa dibilang cukup menyeramkan ya kan. Ada beberapa teman-teman tunanetra juga ya, insan muda yang datang ke sini. Betul. Dan ya gangguannya seputar perkara goib dan lain-lain. Nah, kenapa bisa kejadian dia? Pertama, penghuni rumahnya sangat meyakini Kang itu dulu. Sangat meyakini dan terbuka banget secara spiritual dia untuk mensugestikan apapun. Wah, ini pasti seperti itu. Nah, bangsa jin itu sangat suka dengan kondisi manusia seperti itu, Kang. Dengan sugesti dia yang tinggi, dengan rasa takutnya dan segala macam, dia sangat senang banget untuk ganggu itu. Ditambah lagi mereka melihat menggunakan mata batin, mendengar pun lebih cakupannya lebih luas kan ya, karena secara nggak langsung, secara natural tertempa gitu kan. Jadi pendengarannya akan lebih tajam dari kita. Ya, penglihatannya secara batin juga lebih tajam dari kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang dilihat sosok kuntilanak atau yang dirasakan ada sosok kuntilanak di sekitar rumahnya, ya insya Allah yang benar ada itu. Bisa jadi memang iya, sampai dia memegang pundak dan terasa dingin. Oke. Kita masuk ke penerawangan foto. Ini dia yang beruntung kita terawang malam hari ini. Ya, coba tolong dong Kang Dimas dan Bang Jeff di Terawang. Ini rumah menemani saya dari daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Dulu hampir setiap malam ada gangguan seperti ketawa mungkin ya, atau kedawan ini apa? Ketawa dan barang-barang jatuh. Tapi waktu dicek itu tidak ada apa-apa. Ini siapa namanya? Tidak ada namanya? Oh, oke. No name ya, tapi di daerah Jawa Tengah. Iya nih. Sering terdengar setiap malam ada gangguan seperti ketawa kali ya, dan barang-barang itu jatuh tapi dicek itu nggak ada apa-apa. Barang atau benda terjatuh goib ya, benda aja berarti ya. Ya, Purwodadi ya. Ini bapak-bapak semua nih isinya. Purwodadi ya. Gimana aja? Apakah memang ada sesuatu kayak terasa aneh di foto ini? Oke. Ini aktivitasnya itu banyak ya sebenarnya, Mas Dedi. No name ya, tapi udah kita sebut Mas Dedi aja lah ya. Jadi ini ada
seperti kayak ya ini bisa dibilang kodam ya Kang ini. Kodam nih. Ya. Ini sosok perempuan satu. Yang satu lagi ini laki-laki, mungkin perawakannya kalau saya bilang ini tua lah Kang. Seperti itu. Nah yang perempuan kalau kita naik tangga atas, nah mentok di sudut itu sering berdiri di sana. Sedangkan yang laki-laki tua ini di tengah-tengah ruangan, tengah-tengah rumah, sering berdiri di situ. Jadi apa yang dirasakan Mas Dedi itu sepertinya aktivitas dari yang sosok perempuan ini cukup jahil nih Kang. Dia memang ada di situ tinggalnya atau mungkin dari luar dan masuk ke dalam? Ya, di situ Kang. Di situ ya. Udah lama di situ dia. Cuman memang awalnya dari luar masuk ke dalam. Nah, yang kodam ini kayaknya laki tua ini Kang. Laki tua ini terus udah meleluhur ya mungkin. Nah jadi yang mengganggu yang di atasnya Mas, itu aja. Oh ini Pak Ahmed Salim dan anak saya Ganang. Dulu sering datang ke studio Ardan. Pak Ahmed sehat. Udah pulang kayak Pak Ahmed ya. Iya sehat. Suka melukis ya kalau nggak salah ya. Ya melukis. Pak Ahmed itu Pak Ahmed ya. Ahmed menghilang nih. Pak Ahmed itu di atas. Di sosok perempuan itu kalau Pak Ahmed aja komunikasi sepertinya bisa. Sama laki-laki tua ini sepertinya kodam yang ikut ini. Jadi sebenarnya jahil aja nih Kang. Jahil ini. Jahil ya, cukup jahil nih. Pak Ahmed sehat selalu ya. Dan anaknya sehat selalu. Udah lama nih nggak bersual di Ardan. Ternyata sudah pulang. Sudah pulang ternyata ya. Iya. Purwadadi, Jawa Tengah. Satu lagi terakhir ada. Ini kita penutup kita malam hari ini. Farhan. Mau sharing cerita yang pernah dialami. Silakan. Waktu tinggal di Pasir Impun, sering banget ada kejadian yang gak bisa dijelaskan. Dan yang paling membekas ketika keluarga lagi makan malam bareng di depan TV. Saat itu seperti sekitar jam 8 malam. Saya kebetulan beres duluan nih makannya dan mau naruh piring duluan ke dapur. Kondisinya lampu mati dan ada tangga menuju loteng. Di tangga ada yang duduk kuntilanak. Ia menunduk. Ketika saya kaget dan menangis, kuntilanaknya langsung menatap saya dan memiringkan kepalanya sehingga mukanya terlihat jelas. Gitu. Ayah saya mendatangi saya sambil bertanya, "Kenapa?" Saya menjawab, itu dan itu. Ketika ayah saya menghampiri saya, kuntilanaknya terbang di atas tangga loteng rumah. Sampai akhirnya saya dibawa oleh ayah saya ke loteng. Ayah saya teriak-teriak memarahi Kunti dengan bahasa Sunda yang kasar. Dan akhirnya saya keluarga berusaha untuk biasa-biasa aja. Ketika esok hari ayah saya tidak pulang dan malamnya suara perempuan nangis dan terdengar oleh beberapa rumah di sekitar. Sampai akhirnya semua orang keluar rumah kebingungan siapa nih yang nangis. Diganggunya juga sama hantu perempuan ya. Ini kalau sudah sampai tahapan menampakkan diri terus bertingkah aneh, ngebalikin kepalanya, terus sampai bisa dikejar wah itu udah beda itu Kang. Bukan kuntilanak biasa, ada misi itu biasanya. Ada misi. Mungkin maaf ya, bisa suruhan, bisa apalah segala macam. Karena powernya beda kan itu. Karena dia sudah bisa menunjukkan gitu banget ya bentuknya. Terlihat sangat jelas. Ya, itu di penutup Nightmare Site malam hari ini. Terima kasih banyak insan muda yang sudah menonton ya di Nightmare Site malam hari ini. Buat kamu yang ingin sharing pengalamannya, sekali lagi boleh kirimkan ceritanya di email kita nms@ardanradio.com.
Dan jangan lupa terus dengerin dari jam 10 sampai jam 12 malam setiap malam Jumat di Ardan Radio 105,9 FM dan juga di website streaming kita di ardanradio.com. Kalau gitu terima kasih banyak. Sekali lagi Bang Jeff, hatur nuhun. Sami-sami. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side selanjutnya. di Master pamit Dan saya Jeff berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.